Matematika Peminatan kelas 12 dan KD Pengetahuan atau KD 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Dan KD Keterampilan atau KD 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran limit fungsi trigonometri, diharapkan siswa mampu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, kita lihat rumus-rumus limit trigonometri. Limit X mendekati 0 dari AX per sin AX itu sama dengan 1. Limit X mendekati 0 dari sin AX per AX itu sama dengan 1. Nah, jadi kan kalau ini kembalikan kan sama. Limit X mendekati 0, AX per tangan AX sama dengan 1. Limit X mendekati 0 dari tangan AX per AX itu sama dengan 1. Jadi ini cuma berlaku untuk sin dan cos rumus ini. Ya, nah, kadang semua masih bingung. Masih penuh dengan tanda tanya. Terbalik-balik tanda tanyanya. Berlompat-lompat lagi tanda tanyanya. Kenapa begitu? Nah, kita lihat. Saya memberikan sebuah segitiga siku-siku. Saya masang busur lingkaran. Dan saya membentuk lagi satu segitiga kecil. Dengan segitiga besar saya beri nama ABO. Dan segitiga kecil OCB atau OBC. Dan berarti ini adalah luas juring dari OBC. Di mana dari segitiga ini saya memberi sudut X. Karena ini merupakan busur, maka OC itu adalah R. OB juga R. Dia itu sama besar. Dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa luas segitiga OBC lebih kecil dari luas juring OCB. Ya, OBC. Luas juring. Jadi ini luas segitiga, luas juring masih ada kelebihan ini. Maka luas segitiganya lebih kecil dari luas juringnya. Tetapi yang terbesar itu adalah luas segitiga OBA. Ini yang terbesar, luas segitiga ini. Oke? Nah, di mana ternyata luas segitiga OBC itu adalah 1/2 OB kali OC kali sin X. Jadi 1/2 kali R dikali R kali sin X. R berarti 1/2 R kuadrat sin X. Lantas, luas dari juring? Luas dari juring OBC. Berarti X per 2pi. Sudut dibagi satu lingkaran dikali luas lingkaran. Pi R kuadrat. Pi bagi pi 1. Berarti kita bisa abaikan. Oke? Dan luas OBA. Nah, luas OBA 1/2 alas kali tinggi. 1/2 OB kali AB. OB itu R dan AB itu ternyata adalah R tangan X. Ya, dengan menggunakan rumus trigonometri perbandingan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku, tangan X adalah AB per OB karena depan per samping. Jadi saya dapatkan ternyata AB adalah R kali tangan X. Berarti R kali R kuadrat. Oke? Nah, sehingga kita bisa membuat satu bentuk. Nah, luas segitiga OBC sudah ada. Luas juring OBC juga kita sudah dapat. Luas segitiga OBA juga kita sudah dapat. Dan ternyata semua ini saya bisa bagikan dengan 1/2 R kuadrat. Sehingga saya dapat sederhanakan bentuknya menjadi sin X lebih kecil dari X lebih kecil dari tangan X. Dari sin X, X dan tangan X ini saya akan membagi semuanya dengan sin X. Ya, sehingga saya dapatkan sin X bagi sin X 1, X bagi sin X berarti X per sin X, tangan X bagi sin X, karena tangan adalah sin per cos, sin sin X per cos X. Saya bagi dengan sin X berarti sin X bagi sin X 1, tinggal 1 cos X. Nah, akhirnya kita dapatkan 1 lebih kecil dari X per sin X lebih kecil dari 1. Berarti X per sin X itu 1. Nah, kenapa ini 1? Karena kan tadi rumusnya limit X mendekati 0. Sehingga cos X ini
saya ubah menjadi cos 0 sama dengan 1. Oke? Karena tidak mungkin X per sin X, X-nya saya ubah jadi 0. Karena itu menjadi 0 per 0. Dan di matematika tidak boleh 0 per 0. Oke? Kita lanjut. Bagaimana kalau bentuk yang ini tadi saya bagi dengan tangan X? Yang tadi kan saya bagi dengan sin X. Kalau saya bagi tangan X bagaimana? Nah, berarti saya dapatkan sin X per tangan X. X per tangan X bagi tangan X, itu hasilnya 1. Lantas sin X per tangan X, nah itu hasilnya adalah cos X. Kenapa? Tangan X kan sin X per tangan X. Sin bagi sin, 1. 1 bagi per cos X, dapat cos X. Sama seperti tadi, karena limit X mendekati 0, maka X-nya saya ganti dengan 0, dapat 1. Maka sehingga kita dapatkan 1 lebih kecil dari X per tangan X lebih kecil dari X. Nah, itu yang kita dapatkan. Sehingga kita dapatkan rumus yang tadi, limit AX per sin X sama dengan 1, limit X per tangan X sama dengan limit X mendekati 0, X per tangan X sama dengan 1. Oke? Nah, kita masuk ke contoh. Hitunglah limit X mendekati 0 dari 7X per sin 4X. Berarti limit X mendekati 0, 7X per sin 4X. Saya ubah, saya kali dengan 4X per 4X. Kenapa harus kali 4X per 4X? Karena di sin ada 4X. Oke? Kenapa harus mengikuti sin? Jadi saya pindahkan dulu 4X. 4X yang ini saya satukan dengan sin, 7X yang ini saya pisahkan dulu ke belakang. Kenapa harus begitu? Karena sesuai dengan rumus limit trigonometri, ternyata limit X mendekati 0 AX per sin AX atau 4X per sin 4X itu adalah 1. Jadi ini adalah 1, jadi saya dapatkan sisa yang tertinggal adalah 7X per 4X. X bagi X, habis 1. Jadi hasilnya adalah 7 per 4. Berikutnya, contoh nomor 2. Limit X mendekati 0, sin 3X per tangan 6X. Berarti limit X mendekati 0, sin 3X per tangan 6X. Nah, sama tadi, tapi karena sin, di sini ada sin dan tangan, berarti sinnya 3X, berarti dikali 3X per 3X. Tangannya 6X, berarti dikali 6X per 6X. Oke, kita uraikan dan kita membentuk sin AX per AX dan AX per tangan AX. Nah, sisanya saya taruh di belakang ya. Jadi ini sesuai dengan rumus limit trigonometri adalah 1. Yang ini juga 1, sehingga yang tertinggal adalah 3X per 16X. Kita sederhanakan, kita dapat 1/2. Oke, kita masuk contoh ke-3. Limit X mendekati 0 dari sin 4X tambah tangan 3X kurang sin 5X per 2X. Jadi ini kita uraikan menggunakan rumus limit. Kita pisahkan satu-satu. 4X per 2X, sin 4X per 2X, tangan 3X per 2X, min sin 5X per 2X. Ya. Kita gunakan rumus limit. Nah, sama tadi karena sin 4X maka saya kalikan dengan 4X per 4X. Tangan 3X makanya saya kalikan 3X per 3X. Sin 5X saya kalikan 5X per 5X. Nah, supaya kita bisa membentuk sin AX per AX, tangan AX per AX, sin 5X per 5X. Jadi itu nilainya adalah 1. Jadi kita mengikuti limit trigonometri, rumus dari limit trigonometri. Kita membentuk menjadi rumus limit trigonometri supaya hasilnya 1
Jadi kita dapat 4X per 2X dapat 2, 3 per 2 kurang 5 per 2, hasilnya 1. Jadi kita berusaha mengubahnya menjadi rumus limit trigonometri yang ada di awal tadi. Oke? Saya masuk ke contoh keempat. Limit X mendekati 0 dari 1 kurang cos 2X tambah 2 cos X tambah cos 2X per X kuadrat. Oke. Kelas 11 lalu kita sudah mempelajari cos 2X itu adalah 1 kurang 2 sin kuadrat X. Jadi cos 2X. 1 kurang 2 sin kuadrat X. 2X saya bagi 2 tinggal X. X saya bagi 2 1/2X. Ya. Nah, jadi nanti 2 cos X saya ubah, saya ganti jadi 1 kurang 2 sin kuadrat X. Cos 2X saya ubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat X. Cos X saya ubah 1 kurang 2 sin kuadrat 1/2X. Ya. Nah, jadi begini. Nah, ini min 2. Min 2 kali 1 adalah min 2. Min 2 kali min 2 adalah 4. Jadi 1 kurang 2 tambah 1, 0. Sehingga yang tertinggal hanyalah 4 sin kuadrat 1/2X. Saya buka kurungnya ini tinggal min 2 sin kuadrat X. Jadi ini kan 2-nya saya kali masuk, 2 kali 1, 2. 1 kurang 2, min 1. Min 1 tambah 1 di sini, 0. Itu min 2 kali min 2, 4. 4 sin kuadrat 1/2X. Saya bagikan dah X kuadrat. Ya. Nah, saya masuk ke rumus limit. Rumus umum limit. Nah, saya pisahkan. Nah, akhirnya saya dapat 4 kali 1/2 kuadrat kurang 2 kali 1 pangkat 2. Jadi diuraikan saja sesuai dengan rumus limit trigonometri. Nah, karena supaya bisa berpikir sendiri, saya langsung supaya tahu, oh bentuk dari sini harus diubah ke bagaimana. Nah, selanjutnya contoh ke-5. Oh maaf, ini hasilnya min 1. Contoh ke-5. Limit H mendekati 0 dari cos X tambah H kurang cos X per H. Ini adalah rumus turunan. Oke. Kelas 11 kita sudah pelajari. Cos A kurang cos B itu adalah min 2 sin A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. A-nya itu X tambah H, B-nya itu adalah X. Jadi kita dapatkan min 2 dari sin 2X tambah H per 2 sin H per 2. Jadi limit H mendekati 0 dari cos X tambah H kurang cos X per H. Itu saya ubah menjadi limit H mendekati 0 min 2 sin 2X tambah H per 2 sin H per 2 bagi H. Ya. Nah, ini saya bisa ubah bentuknya sedikit. Jadi min dari limit H mendekati 0. Nah, 2 sin 2X tambah H dikali sin H per 2 di per H. Jadi ini sesuai dengan rumus limit trigonometri itu saya dapatkan 1/2. Berarti ini menjadi min 2 dikali 1/2. Sin 2X hanya saya ganti dengan 0 karena H mendekati 0 per 2. Jadi saya dapatkan limit H mendekati 0 cos X tambah H kurang cos X per H itu adalah min sin X. Ya. Contoh ke-6. Limit X mendekati 2, X kuadrat kurang 5X tambah 6 dikali sin X kurang 2 dibagi X kuadrat kurang X kurang 2 pangkat 2. Jadi saya faktorkan dulu. Jadi ini X kurang 2 kali X kurang 3. Dan di sini bisa menjadi X kurang 2, X tambah 1. Ya. Nah, sudah itu karena ini X kurang 2, saya bagi dengan X kurang 2 yang di bawah hasilnya 1. Jadi di atas tinggal X kurang 3, yang penyebutnya X kurang 2-nya tinggal pangkat 1, tapi X tambah 1-nya tetap pangkat 2. Oke? Nah,
Tapi ini bukan X mendekati 0, tapi ini X adalah mendekati 2. Sedangkan yang ada adalah limit trigonometri X mendekati 0. Nah, jadi X mendekati 2. Kalau di depan saya kurang 2, di belakang saya kurang 2. Maka X kurang 2 mendekati 0. Sehingga saya boleh membuat sebuah permisalan. Y sama dengan X kurang 2. Jadi saya misalkan saja, ini terserah mau misalkan apa. Ya, jadi Y sama dengan X kurang 2. Sehingga kalau Y sama dengan X kurang 2, maka X itu sama dengan Y tambah 2. Nah, jadi saya dapatkan limit Y mendekati 0, X, berarti ini X kurang 2 itu adalah Y. X kurang 2 adalah Y. X kurang 3, X-nya saya ganti, Y tambah 2. Y tambah 2 kurang 3 adalah Y kurang 1. X kurang 2, ini adalah Y. X tambah 1 berarti Y tambah 2 tambah 1. Y tambah 3 pangkat 2. Oke? Nah, jadi sama yang tadi ini adalah 1. Berarti saya dapatkan Y itu saya ganti dengan 0. 0 kurang 1 min 1. 0 tambah 3, 3. 3 pangkat 2, 9. Jadi jawabannya min 1/9. Oke? Nah, kita saya akan membuat lagi beberapa video pembelajaran. Kita akan ketemu lagi.